Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen di tema 4 sub pekerjaan di sekitarku. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mencermati cerpen yang berjudul Pak Amin Sosok Pahlawan Masa Kini. Anak-anak juga akan belajar tentang unsur yang ada dalam cerpen tersebut. Mari kita bahas bersama yuk. Tokoh Pak Amin sosok pahlawan masa kini. Pak Amin adalah salah satu orang dari sekian banyak penduduk daerah Mekarjaya yang bermata pencaharian sebagai petani singkong. Setiap pagi ia bergegas pergi ke ladang, menanam bibit, menyiangi tanaman pengganggu, dan memberi pupuk pun ia lakukan sendiri. Hasil dari penjualan singkong paling hanya cukup untuk biaya sehari-hari. Keadaan yang terjadi pada Pak Amin dirasakan oleh hampir seluruh penduduk desa Mekarjaya. Petani singkong di desa Mekarjaya hidup di bawah garis kemiskinan karena lahan di daerahnya tidak begitu subur, sehingga hanya singkonglah yang bisa tumbuh di daerahnya. Pak Amin termasuk orang yang senang terhadap suatu hal yang baru. Ia selalu banyak membaca ataupun melihat informasi di televisi. Keinginan keras untuk meningkatkan penghidupan keluarga dan masyarakat membuat ia ingin melakukan sesuatu hal yang bisa mengubah keadaan hidup. Ia mulai menemukan solusi dan mencurahkan buah pikirannya untuk memikirkan nasib para petani. Salah satu buah pemikirannya adalah beliau memikirkan soal peningkatan nilai ekonomi singkong agar dapat meningkatkan harkat martabat kaum petani. Ia mencoba membuat etanol dari singkong. Meskipun mengalami berbagai kegagalan, ia terus berusaha untuk mendapatkan hasil etanol yang terbaik. Akhirnya kerja keras Pak Amin membuahkan hasil. Mulai saat itu singkong mulai dilirik para pelaku usaha. Singkong menjadi komoditas pertanian yang bisa diperhitungkan. Harga jualnya pun menjadi lebih mahal. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Mekarjaya, akhirnya singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Hal ini tentunya bermanfaat untuk mengurangi penggunaan minyak bumi yang makin menipis. Nah, sekarang kita mulai membahas unsur-unsur dalam cerita. Tokohnya yaitu Pak Amin. Peristiwanya, para petani hidup di bawah garis kemiskinan karena kondisi ladang di wilayahnya tidak terlalu subur dan hanya dapat ditanami singkong. Inti ceritanya, Pak Amin dapat menemukan hal baru dalam meningkatkan komoditas singkong dari hasil kesenangannya membaca. Kemudian ilmu tersebut disebarkan kepada masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat Mekarjaya. Pendapatku mengenai cerita ini sangat menginspirasi dan dapat dijadikan teladan, berisi pesan moral untuk bisa mengatasi masa sulit dengan banyak membaca. Giat mencari informasi, terbuka pada hal yang baru, seperti sosok Pak Amin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan komoditas singkong, juga mencari solusi terhadap suatu masalah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Di bagian akhir tadi ada yang disebut dengan pesan moral atau amanat. Pesan moral dalam cerita dapat berupa nasihat, saran, pesan, ataupun anjuran bagi pembaca. Untuk menemukan pesan dalam sebuah cerita, kita harus membaca isi dari cerita tersebut secara seksama. Pesan moral juga merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerpen atau dalam cerita. Unsur intrinsik lain ada tema, tokoh, alur cerita, latar, sudut pandang, dan amanat atau pesan moral. Kita akan kupas tuntas satu-satu ya, berdasarkan cerita Pak Amin tadi. Cerpen Pak Amin sosok pahlawan masa kini, temanya itu adalah kepahlawanan. Tokohnya adalah Pak Amin. Selanjutnya alur cerita maju, latar pedesaan, sudut pandang orang ketiga, amanat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, semua itu adalah unsur intrinsik cerpen atau unsur yang ada dalam cerita pendek tersebut. Tema cerpen Pak Amin sosok pahlawan masa kini itu adalah kepahlawanan. Tema itu merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek yang bersifat umum ya. Jadi sebelum membuat cerpen, kita harus menentukan dulu apa tema yang akan dipergunakan.
Selanjutnya, tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Nah, di sini tokoh itu ada 4, ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Untuk tokoh Pak Amin itu merupakan tokoh utama atau protagonis. Alur merupakan urutan jalan cerita pada sebuah cerpen. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Nah, untuk bacaan tentang tokoh Amin sosok pahlawan menggunakan alur maju karena diawali dengan pengenalan, kemudian klimaks, dan akhirnya penyelesaian. Selanjutnya latar juga dibagi menjadi 3, waktu, suasana, dan tempat. Waktu adalah menandakan penunjuk waktu, misalnya kapan, jam sekian, atau hari apa. Suasana itu merupakan keadaan, sedangkan latar tempat merupakan kondisi di mana kejadian dalam cerpen itu terjadi. Misal latar tempat di pedesaan, di perkotaan, di hutan, dan lain-lain. Sudut pandang yaitu cara pandang penulis menceritakan kejadian dalam cerpen. Amanat adalah pesan moral yang ada dalam puisi. Nah, hal tersebut merupakan unsur intrinsik dalam cerpen. Untuk tugas kali ini, Ananda akan mencari pesan moral dalam cerita, tapi bukan cerita cerpen. Nah, ceritanya cerita rakyat. Tulis 3 pesan moral dari cerita rakyat. Malin Kundang yang pertama, yang kedua Sangkuriang, dan yang ketiga asal usul Danau Toba. Selamat mengerjakan.